Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan lahiran NIM 041 dari kelas farmasi B2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ginjalan di payudara. Adapun skenario-nya itu seorang wanita 30 tahun, berat badan 55 kg dan tinggi badan 155 cm, dirujuk ke rumah sakit dengan keluhan adanya payudara di payudara, kanannya sebesar biji salad, tidak nyeri, keluar cairan dari putih disertai darah sejak melakukan sadari 1 minggu yang lalu. Hasil riwayat pasien sedang hamil anak ketiga, hamil 9 minggu. Riwayat kesehatan, minat berusia 11 tahun, menggunakan pil KB andalan untuk jarak kehamilan sejak 10 tahun yang lalu. Merokok sekali sejak 16 tahun yang lalu dan tidak memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara. Histopatologi hasil yaitu R+, PR+, DIA-2. Pasien didiagnosa menderita kanker payudara stadium 1. Spesialis onkologi berkolaborasi dengan dokter kandungan dan apoteker terkait optimalisasi terapi pasien. DPJP merekomendasikan terapi konservasi payudara atas permintaan pasien. Dokter kandungan merekomendasikan kemoterapi adjuvan, radioterapi dan postpartum. Apoteker diminta untuk merekomendasikan regimen terapi untuk pasien. Adapun step pertama yaitu klasifikasi istilah. Yang pertama yaitu hispatologi, di mana hispatologi adalah cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan penyakit kesehatan. Yang kedua adalah manat, adalah periode pertama dari rahim yang dimulai dari fungsi menstruasi dan tanda telah terjadi pubertas pada remaja putri. Sumbernya itu Jurnal Kesehatan Andalas. Yang ketiga, optimasi, hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Maka optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Sumbernya itu jurusan Pendidikan dan Kebudayaan, halaman tahun 1995, halaman 628. Yang keempat, puting. Puting adalah papila mama, setiap bentuk struktur data seperti papila mama. Sumbernya itu Kamus Dorlan edisi 31, halaman 1482. Yang kelima, radioterapi. Radioterapi yaitu menggunakan radiasi untuk mengobati penyakit terutama kanker. Sumbernya itu Kamus Kesehatan Indonesia Arab tahun 2018, halaman 335. Yang keenam, DPJP. DPJP adalah pelayanan jawaban penjamin dokter. Sumbernya itu Jurnal Etika Kedokteran Indonesia tahun 2020. Yang selanjutnya step 2, menetapkan permasalahan. Adapun permasalahannya yaitu yang pertama, apakah penggunaan pil KB sejak 10 tahun lalu menjadi faktor penyebab pasien terkena kanker payudara. Yang kedua, bagaimana manifestasi klinis dari kanker payudara stadium 1. Yang ketiga, bagaimana monitoring dan evaluasi dari penyakit itu. Yang keempat, apakah terapi yang dianjurkan oleh DPJP sudah sesuai atau belum. Yang kelima, apakah dari riwayat kesehatan pasien merupakan pemicu besar terjadinya kanker payudara. Selanjutnya step 4 yaitu brainstorming. Pertama yaitu penggunaan pil KB sejak 10 tahun kemudian menjadi faktor penyebab pasien terkena kanker payudara. Jawabannya itu belum dapat dipastikan pil KB menjadi pemicu kanker payudara karena ada beberapa faktor risiko pada pasien yang diduga berhubungan dengan kejadian kanker payudara seperti tinggi badan 170 cm, usia ibu menyusui, dan wanita yang belum memiliki anak seperti genetik faktor. Selanjutnya itu bagaimana manifestasi klinis dari kanker payudara stadium 1.
Jawabannya, fase awal kanker payudara tanpa gejala atau tanpa tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang paling umum berupa benjolan dan penebalan pada payudara. Pada tahap ini tidak menimbulkan keluhan dan rasa sakit. Akan tetapi salah satu tanda yang dapat diamati pada tahap awal adalah adanya benjolan kecil di payudara. Pada stadium awal terdapat keluhan berupa terdapat kemerahan di sekitar payudara, terdapat benjolan pada payudara, dan salah satu ukuran payudara berubah. Yang kedua, bagaimana monitoring dan evaluasi dari penyakit itu? Jawabannya, berdasarkan skenario tersebut yang harus dipantau dan dievaluasi yaitu adanya benjolan payudara seperti kanan dan keluarnya cairan disertai darah, serta keadaan pasien dan bayinya karena pasien saat ini hamil 9 minggu. Selanjutnya, apakah terapi yang direkomendasikan oleh DPJP sudah sesuai atau belum? Jawabannya, terapi yang dianjurkan oleh dokter kandungan adalah terapi yang tepat, karena pada umumnya pasien tidak boleh hamil selama pengobatan dan dengan radioterapi, kemoterapi, terapi endokrin atau dalam waktu 6 bulan setelah lengkap. Terapi yang disarankan oleh DPJP adalah BCT. BCT ada salah satu terapi lokal kanker payudara stadium awal. Pada kasus DPJP merekomendasikan BCT karena BCT merupakan metode pengangkatan kanker untuk menyelamatkan payudara karena merupakan salah satu pilihan untuk menyelamatkan kanker tersebut. Selanjutnya itu, apakah dari riwayat kesehatan pasien merupakan pemicu besar terjadinya kanker payudara? Dari riwayat pasien pada skenario, tidak semuanya merupakan pemicu terjadinya kanker payudara. Payudara besar, Menace sendiri merupakan pemicu terjadinya kanker payudara karena etiologi atau alasan kanker payudara bagian riwayat Menace reproduksi. Untuk pil KB sendiri dari hasil pembacaan tidak termasuk pemicu terjadinya kanker payudara karena pil KB dapat menurunkan risiko kanker, sedangkan untuk asap rokok dapat sangat memicu terjadinya kanker. Dan untuk riwayat keluarganya, walaupun tidak ada riwayat keturunan, tetapi bisa jadi penderita pertama yang terkena kanker payudara. Selanjutnya step 4 yaitu menganalisis permasalahan. Masalah yang mengganggu yaitu yang pertama yaitu bagaimana pengaruh riwayat kesehatan terhadap etiologi kanker payudara yang dialami oleh pasien. Yang kedua, kepada pasien. Yang ketiga, apa penyebab atau etiologi penyakit yang dialami pasien. Yang keempat, bagaimana manifestasi klinis dari kanker payudara stadium 1. Yang kelima, bagaimana monitoring dan evaluasi dari penyakit itu. Yang keenam, apakah terapi yang direkomendasikan oleh DPJP sudah sesuai atau belum. Selanjutnya itu step 5, tujuan belajar. Adapun tujuan belajarnya itu yang pertama, untuk mengetahui terapi apa yang paling tepat untuk pasien. Yang kedua, untuk mengetahui manifestasi klinis dari kanker payudara. Yang ketiga, untuk mengetahui etiologi dari penyakit yang dialami. Yang keempat, untuk mengetahui monitoring dan evaluasi dari penyakit yang diderita oleh pasien. Selanjutnya itu step 6, belajar mandiri. Tumor merupakan sekelompok sel abnormal yang terbentuk hasil proses pembelahan sel yang berlebihan dan tidak terkoordinasi. Dalam bahasa medisnya, tumor dikenal sebagai neoplasia atau neo berarti baru, plasia berarti pertumbuhan atau pembelahan. Neoplasia mengacu pada pertumbuhan sel-sel di sekitarnya yang normal berdasarkan pengertian tumor di atas. Tumor dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu tumor jinak dan tumor ganas atau kanker. Adapun definisi dari kanker payudara adalah kanker payudara adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan yang menunjang payudara. Sejumlah sel dalam payudara tumbuh dan berkembang dengan tidak terkendali. Inilah yang disebut dengan kanker payudara.
Etiologi dari kanker payudara yaitu dua variabel yang paling kuat berhubungan dengan terjadinya kanker payudara adalah jenis kelamin dan usia lanjut. Faktor risiko tambahan termasuk faktor endokrin, misalnya Archep pria awal, nulliparitas, usia akhir saat kelahiran pertama, dan terapi penggantian hormon. Faktor genetik, misalnya riwayat pribadi dan keluarga, mutasi gen supresor tumor, dan faktor lingkungan dan gaya hidup, misalnya paparan radiasi. Sel kanker payudara sering menyebar tanpa terdeteksi oleh kedekatan saluran getah bening dan melalui darah pada awal perjalanan penyakit, mengakibatkan penyakit metastatis setelah terapi lokal. Situs metastatis yang paling umum adalah kelenjar getah bening. Sumbernya itu di Piro edisi 9 halaman 616. Adapun patofisiologinya itu sel abnormal membentuk sebuah kelompok dan mulai berproliferasi secara abnormal, membiarkan sinyal pengatur pertumbuhan di lingkungan sekitarnya. Sel mendapat karakteristik invasif sehingga terjadi akses ke limfe dan pembuluh darah yang membawa sel karena tubuh yang lain. Kejadian ini dinamakan metastatis atau kanker menyebar ke bagian tubuh yang lain. Sel-sel kanker disebut neoplasma ganas atau maligna dan diklasifikasikan serta diberi nama berdasarkan tempat jaringan yang tumbuhnya sel kanker tersebut. Kegagalan sistem imun untuk menghancurkan sel abnormal secara cepat dan tepat tersebut menyebabkan sel-sel tumbuh menjadi besar untuk dapat ditangani dengan menggunakan imun yang Manifestasi klinis. Manifestasi awal berupa munculnya benjolan pada jaringan payudara, penebalan yang berukuran satu payudara menjadi lebih besar atau lebih rendah dari payudara lainnya. Perubahan posisi atau bentuk puting susu lakukan pada kulit payudara. Perubahan pada putih seperti adanya retraksi sekresi cairan yang tidak biasa ruam di sekitar area puting. Rasa sakit yang konstan di bagian payudara atau ketiak dan pembengkakan di bawah ketiak. Pada tipe chamame inflamatori, gejala yang dapat muncul berupa rasa gatal, nyeri, bengkak, puting payudara terbenam, kulit di sekitar payudara terasa hangat dan kemerahan. Tipe lain ialah tumor pylorus yang diklasifikasikan berdasarkan penampakan mikroskop, memunculkan manifestasi berupa benjolan keras non-kanker yang dapat bergerak. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.